Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa Puton TV dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam kajian akhir zaman. Meneruskan kajian yang ada di konten yang lalu tentang makom keramat, bahayanya makom keramat. Mari kami mengajak kepada pemirsa Puton TV untuk mengkaji kalau dulu kesyirikan yang terjadi di masa Rasulullah adalah kesyirikan adanya berhala. Tapi di akhir zaman ini kesyirikan bukan berhalaisme tapi menjadi kuburan keramat. Ada kias akan kami sampaikan kesamaan umat sekarang dalam melakukan sebuah kesyirikan di kuburan dengan kesyirikan di masa jahiliyah di hadapan berhala. Kias kesamaannya satu, dikeramatkan. Berhala dikeramatkan, makom pun dikeramatkan. Yang kedua, dibuat tawasul kepada Allah sebagai Tuhannya. Berhala juga dibuat tawasul. Makanya ketika umat di luar Mekah sama berhaji, waktu sebelum datangnya Islam, menanyakan kepada warga Mekah, apakah warga Mekah tidak punya Tuhan? Ternyata jawabnya orang Mekah adalah Tuhan kami tetap Allah. Lah berhala adalah dibuat tawasul supaya mendekatkan diri pada Allah. Sama seperti orang-orang yang mengkeramatkan makom, dia tidak menyembah makom. Dia menyembah Allah, tapi makom itu sendiri yang merupakan asar dari orang-orang soleh itu dibuat tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesamaan tuh. Yang keempat, yang ketiga, mengkultuskan nama tokoh sebelumnya. Berhala dulu juga sama, nama-nama tokoh yang dikultuskan pada masanya. Di kuburan keramat juga mengkultuskan tokoh-tokoh sebelumnya. Yang keempat, di gaibnya ada dagangan iblis. Yaitu siapa yang mengagungkan berhala maka akan diberi kesuksesan. Yang bantu iblis. Di makom keramat pun demikian. Di situ ada dagangan iblis. Bila di dalam ziarah itu salah niatnya dan meminta di luar koridor ziarah, yang mestinya sudah kami sampaikan bahwa ziarah inti ajaran secara akidah, satu mendoakan kepada ahli kubur, dua mengenang jasa-jasanya, dan yang ketiga adalah mengingat akan jasa-jasanya, mendoakan ahli kubur, dan yang ketiga adalah mengingat akan kematian. Ini yang menjadi akidah sebenarnya ziarah kubur. Tapi sekarang banyak yang sudah menyalahgunakan ziarah kubur dengan amalia-amalia yang ditawarkan dan diijazahkan oleh sebagian tokoh-tokoh oknum tokoh agama dengan menjanjikan sebuah kesuksesan. Ini adalah pemujaan murni. Jadi, apa yang dia jual, apa yang dijual oleh iblis dan apa yang dibeli oleh orang-orang yang mengadakan pemujaan di makom, ulaikal ladzina sawdollalata bil huda. Dia jual petunjuk dengan kesesatan. Ulaikal ladzina sawul hayatad dunya bil akhirah. Dia jual nasib akhiratnya menjadi nasib dunia. Wal adzaba bil maghfirah, ampunan Allah yang mestinya dia dapat malah dia tukar dengan azab karena bersekutu dengan gaib-gaib. Yang kelima,
Kesamaannya adalah yang mengagungkan tidak tahu. Tidak tahu itu bahasa Arabnya jahil. Sifatnya adalah jahiliyah. Tentang kondisi makam secara gaibnya. Dari setiap makom yang keramat itu pasti ada gaib-gaib negatif. Ini bisa dipastikan seperti yang kita sampaikan kemarin. Sehingga makom keramat itu enggak ada. Kalau ada makom keramat bukan karena keramat walinya. Karena walinya enggak aktif di situ, di barzah. Lah kok ada keramat disalahgunakan oleh iblis. Ini rata-rata manusia enggak tahu. Sehingga yang menjadi ijabah itu iblis yang membantu, atau berkah makam itu sendiri rata-rata tidak tahu, artinya jahiliyah. Jadi sama seperti orang Mekah mengagungkan berhala kemudian menjadi kesuksesan. Makanya ketika berhala itu tidak menjanjikan kesuksesan, kekalahan Abi Sufyan dengan Futhul Mekah, Abi Sufyan dan istrinya waktu masih kafir marah dengan berhala yang ada di rumahnya. Karena apa? Sudah tidak menjanjikan kesuksesan melawan pasukan Rasulullah Muhammad SAW. Yang keenam, tempat mustajabah yang diyakini adalah aqrabul ijabah. Itu kalau memang ziarahnya secara benar. Tapi kalau ziarahnya udah keliru niatnya, dengan ijazah-ijazah tertentu yang diberikan oleh para guru, oleh para tokoh oknum, maka yang ijabai ini keramat walinya atau istidrot karena adanya pemujaan. Ini juga nggak tahu, yang dikasih pertolongan juga nggak tahu, yang ngasih ujiannya nggak tahu. Ini namanya jahiliyah. Maka sering saya utarakan bahwa zaman sekarang ya seperti zaman dulu masa Rasulullah. Bada al-Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada. Bahwa Islam itu datang aneh karena menentang berhalaisme yang sudah menjadi budaya tawasul. Sekarang pun kalau menentang tentang makam keramat ya dibilang aneh. Saya menyampaikan itu dibilang aneh. Kenapa? Tidak sama dengan budaya sekarang. Padahal yang ditanamkan budaya ini nggak ada yang tahu apa yang terjadi sebenarnya di makom ini. Yang ketujuh, rata-rata yang datang itu karena kepentingan duniawi. Baik tidak semata-mata karena mau ingat mati. Kalau hanya ingat mati, kuburan di desanya banyak. Kalau hanya akan mendoakan, tidak usah ke kuburan sampai dari rumah tawasulnya. Kalau nggak ada hajat yang tertentu, yaitu rihlah religi, perjalanan religi karena ingin mengenang. Itu pun bisa kalau makomnya jelas, seperti mengenang makomnya para wali songo, makomnya para pejuang. Lah kalau makom tidak jelas terus mau ngapain? Kita ziarah ke makom ini juga banyak, tapi nggak tahu sih sejarahnya gimana. Mau mengenang gimana, kenal juga kagak, sejarah juga nggak tahu. Ini kesamaan berhala pada makom. Oleh karena itu, dengan kesamaan kias yang semacam ini, kita mengkaji sebuah riwayat yang menjadi pegangan para tokoh agama di dalam menjadi dasar ziarah diperbolehkan. Memang ada riwayat bahwa Rasulullah juga ziarah di makom Baqi', mengenang para syuhada, ziarah kepada orang tuanya, mengenang jasa orang tuanya, jasa sahabat-sahabatnya waktu itu. Memang ada riwayat seperti itu. Tapi ketahuilah di awal Islam Rasulullah pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri, bahwa saya pernah mencegah umat Islam untuk ziarah kubur. Fazuruha, maka ziarahlah ketika di generasi Madinah. Kenapa? Di sini ada dua permasalahan keadaan yang berbeda, tentunya dengan ilat juga berbeda. Kenapa Rasulullah sampai menyegah? Karena tipisnya iman. Liduk fil iman di masa di Mekah. Karena adanya tasabuh dan kias yang sangat kuat antara kuburan dengan berhala. Jadi tipisnya iman. Ya wong Jawa ngomong zaman akhir itu iman itu tipis lir kadya kulite bawang. Itu memang nyata. Yang kedua, dikhawatirkan tergelincir di syirik karena dekatnya dengan masa berhalaisme waktu itu. Nah, ini
Rasulullah mencegah pantas. Kemudian ketika di generasi Madinah Rasulullah memperbolehkan, ya karena umatnya sudah kuat. Masa-masa jahiliyah sudah ditinggalkan dengan sistem modernisasi dengan madaniyah peradaban yang Islami. Nah, ini ada dua keadaan. Yang kita kaji sekarang, maraknya ziarah ke makom keramat, itu kondisi umat sekarang itu imannya tipis apa kuat. Ini yang harus dikaji. Jangan dasarnya boleh kemudian menjadi sebuah budaya, akhirnya menjadi sebuah kesesatan yang sangat. Karena 90% kesirikan yang akan dihapus di akhir zaman, budaya-budaya syirik, yaftahu madaina syirki oleh utusan akhir zaman itu 90% muncul dari makam keramat. Permisra Puton TV yang dimuliakan oleh Allah, kami sajikan contoh makom keramat yang sebenarnya itu bukan makom. Kalau di Pekalongan itu ada, yaitu di Desa Bukur, Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Yang itu sudah dikultuskan sebagai makom aulia perempuan, yaitu makam Syarifah Fatimah Ambariyah. Padahal itu bukan makom. Itu hanyalah sentral kumpulannya gaib-gaib. Karena di situ ada tugas tertentu yang diberikan kepada gaib itu sendiri. Tapi karena itu dipuja-puja oleh manusia dengan bisikan-bisikan yang tidak dipertanggungjawabkan, akhirnya itu ditekadkan sebagai makom, dikasih tengok. Yang sebenarnya itu adalah sentra gaib. Makanya ketika manusia, orang-orang banyak yang berziarah ke situ, kesempatan gaib-gaib yang ada di situ menjajakan dagangannya. Apa rupanya? Dagangannya kekeramatan, kesuksesan. Sehingga orang Pekalongan dan sekitarnya kalau ke situ sukses, kalau ke Ambariyah sukses ekonominya, keberkahannya terbuka. Padahal situ pemujaan. Makanya pelaku akhir zaman pada malam Rabu Pahing kemarin, tepatnya tanggal 17 Oktober 2023, melakukan penutupan makam keramat yang ada di Desa Bukur yang terkenal Syarifah Fatimah Ambariyah secara gaib. Bukan secara dohir. Kalau secara dohir terjadi fitnah yang besar pasti. Itu nanti pada waktunya yang secara dohir. Tapi secara gaib, artinya gaib-gaib negatif yang ada sudah situ, sekitar situ, yang tadinya ngumpul memberi istidrat ataupun pertolongan kepada peziarah-peziarah yang niatnya adalah kesuksesan, bukan ingat mati malah ingat hidup, bukan ingat mendekat Allah malah ingat kesuksesan, itu sudah ditutup secara gaib. Sehingga insya Allah yang ziarah ke situ jangan niat macam-macam. Insya Allah di situ sudah nggak ada apa-apanya. Ini di Ambariyah sudah dilakukan oleh para pelaku akhir zaman penutupan makom keramat Ambariyah secara gaib. Yang kedua, makom orang-orang soleh. Yaitu kami ambil contoh satu yang ada di Kota Pekalongan, yaitu makomnya Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Atos Sapuro. Itu orang soleh. Tapi di situ juga dijajakan pedagang-dagang setan. Pedagang setan artinya setan menyajikan kesuksesan di situ. Dengan menghadang orang-orang yang niatnya tidak tulus, tidak ikhlas dan salah niat di dalam berziarah. Ziarah 40 kali ke Habib Ahmad, sukses. Ziarah setahun jangan sampai peraih tiap malam Jumat, sukses. Ini yang sebenarnya pemujaan murni. Dan di situ memang dibikin secara gaibnya pemujaan oleh gaib di situ. Makanya di malam Sabtu, tepatnya tadi malam, itu pelaku akhir zaman telah menutup
makom keramat Sapuro secara gaib. Sehingga orang-orang yang berziarah ke situ yang niatnya macam-macam sudah gak mandi lagi. Karena sejatinya yang memberi ijabah itu bukan para malaikat, bukan ridha Allah, tapi itu adalah istidrak Allah lewat iblis yang menjajakan dagangannya di situ dengan menukarkan keimanan. Adapun tempat sentralnya energi negatif yang ada di makom keramat Sapuro itu tempatnya, titik koordinatnya ada di Masjid Aulia sebelah timur makom. Itu tempat energi gaibnya. Adapun yang di makom Habib Ahmad itu semacam teller-tellernya saja. Tapi sentral gaibnya, ribuan gaib negatif ada di situ, menjajakan dagangan syiriknya kepada umat-umat yang berniat tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Itu malam Sabtu Kliwon tanggal 20 Oktober 2023 resmi ditutup secara gaib. Ada pendohirannya, tetap ada peziarah-peziarah, mudah-mudahan niatnya sudah tidak macam-macam, niatnya karena Allah, karena ingat mati, karena mengingat jasa para alim ulama, jangan niat lihajati dunia ataupun ijazah-ijazah yang macam-macam. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa untuk pelajaran kita semua, jangan mengkeramatkan makom. Apalagi sekarang masih gegernya munculnya makom-makom palsu. Dan kami pada suatu waktu jadwal kami akan membuka misteri para pelaku akhir zaman. Sebenarnya makom yang ada di Kaligawe yang tadinya bukan makom menjadi makom, yang sekarang diberi nama dengan Syekh Jumadil Kubro, itu sebenarnya makom atau situs atau petilasan, atau itu hanya kumpulan-kumpulan gaib yang mendapat tugas dari Allah. Ada sebuah rahasia di tempat itu. Wallahu alam, nanti akan kita buka pada konten-konten berikutnya. Kita akan mengungkap hal itu. Semoga kita sehat semua dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.